Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah berkunjung di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai hukum Ohm. Seperti apa riwayatnya, kenapa dinamai hukum Ohm, seperti apa bunyi hukumnya, kemudian formulanya seperti apa, dan pengerjaan soal untuk hukum Ohm ini seperti apa. Yang pertama, saya kenalkan dulu siapa itu Ohm, George Simon Ohm. Jadi dia berkebangsaan Jerman, lahir pada 16 Maret tahun 1789, seorang matematikawan dan fisikawan Jerman. Sebagai seorang guru sekolah, Ohm memulai penelitiannya dengan menggunakan peralatan hasil ciptaannya sendiri. George Simon Ohm berhasil menemukan hukum dasar listrik yang menjadi fondasi lahirnya teorema-teorema listrik lainnya yang sekarang banyak kita rasakan manfaatnya setelah penemuan Ohm ini. Ia menemukan bahwa adanya proporsionalitas antara beda potensial atau tegangan yang diterapkan pada sebuah kawat konduktor dan arus listrik yang dihasilkan. Hubungan ini dikenal dengan hukum Ohm, dan Ohm menjadi satuan standar hambatan listrik. Jadi satuan Ohm itu diambil dari nama George Simon Ohm, dan hukum Ohm sendiri itu juga diambil dari namanya. Makanya satuannya pun untuk hambatan listrik satuannya Ohm. Seperti yang tadi disebutkan, adanya kawat hantaran, seperti inilah kira-kira skemanya gitu. Ada tegangan, ada kuat arus, kemudian ada hambatan. Dan bunyi hukum Ohm itu sendiri seperti apa? Jadi hukum Ohm berbunyi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Untuk lebih mudahnya dicerna, saya tampilkan animasi berikut. Jadi ini ada bendungan. Nah, di sini ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, tinggi debit bendungan, kemudian adanya penutup atau keran atau gate untuk bukaan aliran, kemudian ada alirannya itu sendiri yang keluar dari bendungan. Nah, tadi seperti yang dibunyikan di hukum Ohm, semakin kuat itu tegangan, maka berbanding lurus dengan kuat arus. Jadi kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian. Nah, di bendungan ini bisa kita umpamakan di sini, semakin tinggi debit air atau permukaan air, maka besarnya aliran ini makin besar. Nah, bisa dilihat di animasinya. Nah, kemudian setelah itu Ohm juga berkata, namun berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, di sini hambatan itu kita misalkan adalah gate ini. Jadi semakin besar gate ini menutup aliran ini, maka semakin rendah nilai arus ataupun nanti untuk debit. Ada contoh animasi yang lainnya. Jadi di sini ada 3 orang ya. Jadi 3 orang. Di sini terlihat si voltase atau tegangan itu mendukung untuk jalannya arus atau kuat arus. Tapi si yang di atas dia itu menghambat. Jadi semakin kuat, semakin besar nilai V, maka semakin besar, semakin lancar pergerakan dari A. Sedangkan makin besar, kalau misalnya hambatannya makin besar, yang di atas ini yang makin besar, saya pakai pointer, yang ini makin besar, maka otomatis si A ini makin lemah. Nah, seperti itulah penjelasannya untuk hukum Ohm ini. Kemudian yang berikutnya persamaan untuk hukum Ohm. Jadi di sini ada 3 persamaan. Sebenarnya 1 persamaan ya, tapi kalau misalnya di split menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk mencari voltase, yang kedua untuk mencari kuat arus, kemudian yang ketiga untuk mencari besarnya hambatan. Untuk
keterangannya saya tampilkan di sini. V untuk tegangan dalam satuan volt, kemudian arus dalam satuan ampere, dan hambatan dalam satuan ohm. Kemudian berikutnya contoh soal. Jadi di sini dikasih soal ada rangkaian listrik di mana adanya hambatan sebesar 1,5 volt. Kemudian di sini ada tegangan sebesar 1,5 volt, kemudian ada arus sebesar 0,3 ampere. Nah, yang disuruh dicari itu adalah R-nya. Nah, makanya tadi kita balik ke rumus tadi. Untuk mencari nilai R itu rumusnya adalah tegangan per kuat arus. Maka R sama dengan 1,5 per 0,3. Jadi jawabannya adalah 5 ohm. Nah, seperti itu contoh soal sederhana untuk hukum ohm. Saya rasa cukup clear ya. Jadi saya akhiri. Terima kasih juga udah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.